Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan penelusuran kasus saudari IWW, Oknum Guru SD 03 Tambaromo. Berkaitan dengan semua yang saya sampaikan selama ini, tentunya saya berharap semua pihak, terutama dari Dinas Pendidikan, dari Inspektorat, dari BKD maupun dari Bapak atau bagian pemerintahan dan BKPP ya, sekarang BKD itu, dan dari Pemda, berkaitan dengan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme oknum anggota polisi yang diduga bekerjasama dengan oknum guru SD 03 Tambaromo atas nama Indah Wahyu Widiawati sebagaimana yang berkali-kali kami sampaikan. Tentunya tidak banyak yang bisa saya lakukan karena ini adalah sebuah proses hukum, sebuah rekayasa hukum, dan sebuah laporan yang tentunya ini membawa kita kepada suatu konsekuensi hukum. Tidak berdiri sendiri dan melibatkan banyak pihak ya, yang harusnya dikoordinasikan, dikomunikasikan baik secara verjaring maupun secara lainnya, dan opsi-opsi yang tentunya kami tawarkan karena segala sesuatu itu harus dipikirkan sebelum dilakukan. Jadi saya berpikir keras bagaimana agar supaya kasus ini dapat dituntaskan, diselesaikan, dan dilakukan pemilahan ya, atau kompartementalisasi, pemisahan dan sebagainya. Artinya bahwa para pihak yang selama ini saya sampaikan agar supaya berkomunikasi dengan kami dan berharap ada upaya penelusuran lanjutan dan penyelesaian kasus ini itu tidak menjadi satu masalah atau tidak berdampak negatif. Tentunya kami memberitahukan ya, kami ini memberitahukan, berkomunikasi dengan kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelia atau juru bicara tentunya karena keadaan kami. Tapi secara psikis tentunya saya tidak bisa menentukan apakah saya ini dalam keadaan sehat atau tidak, karena itu perlu proses dan proses itu perlu biaya dan perlu dana, sedangkan keadaan kami memang sudah betul-betul terpuruk dan perekonomian sangat minim seperti ini, sedangkan tuntutan-tuntutan daripada operasional dan untuk datang atau pergi atau menyelesaikan kasus ini memerlukan biaya. Tentunya kami tidak bisa memenuhi panggilan-panggilan atau pemenuhi harapan-harapan yang diharapkan oleh kepolisian. Hanya saja keterangan itu apakah saya turun atau tidak itu menjadi sebuah konsekuensi logis. Upaya hukum itu tetap harus dijalankan secara profesional sebagai tugas APH atau aparat penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya fokus kepada penarikan atau penagihan alas hak insentif tunjangan suami sebagai suami sah waktu itu ya, sebelum sebuah eksekusi dilakukan, dan itu tidak menyatu di dalam syarat-syarat itu, tetapi ini adalah suatu bentuk kesadaran dan suatu bentuk reward and punishment, dan tentunya kewajiban itu terikat dan mengikat yang harus disampaikan kepada saya selaku suami sah. Apapun pengaliannya, karena memang seorang suami dan istri itu mutatis mutandis, tidak bisa dipisahkan begitu saja, dan oleh para pihak itu kami dipisahkan dengan begitu biadab sehingga saya tidak bisa menemui istri saya, tidak bisa menemui anak saya, dipisahkan dari ibu saya, dipisahkan komunikasi dengan adik saya, dan saya boleh dikatakan hidup terlunta-lunta dan hidup sendiri. Maka dari ini harapan-harapan saya adalah upaya penyelesaian ini dapat dipertanggungjawabkan, karena itu adalah awal kunci pembuka ke arah mana dan kemana.
layar ini akan mengembang dan kemana perahu ini akan berbiduk, biduk ini akan berjalan. Apapun yang kami lihat, kami jiwai, kami dalami itu melihat proporsinya. Jadi karena selama ini pihak dinas pendidikan tidak kooperatif ya, dalam hal ini tidak mau bekerja sama dengan baik dan memiliki presensi negatif atau opini atau persepsi negatif pada kami, sehingga kami memilih untuk diam dan tidak memberi pertanyaan. Karena apa? Pernyataan-pernyataan dan niat sebagus apapun berhadapan dengan orang yang suudzon dan tidak bisa berdiskusi, tidak ada pihak ketiga yang menjembatani, tentunya itu akan sia-sia saja. Jadi intinya bahwa tidak adanya konflik horizontal, tidak adanya suatu clash, itu saja sudah menyelamatkan. Maka dari itu harapan kami dalam hal ini kepolisian menghimpun semua laporan. Jadi laporan dua pihak ini, kalau dari sana seperti apa, dari saya seperti apa, nanti bisa disimpulkan dan nanti bagaimana upaya penyelesaiannya. Tapi masih harapan kami adalah karena ini keluarga, kami harapkan ada upaya kekeluargaan dan kepolisian sifatnya hanya menjembatani. Jika memang ada unsur lainnya, ya misal penganiayaan atau kejahatan-kejahatan tertentu, silahkan dilakukan ketetapan. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga tentunya karena ini menjadi perhatian publik dan sudah menjadi wacana di medsos, tentu saya juga tidak mau cabut perkara ya. Karena perkara ini sudah masuk di ranah kepolisian dan itu kewenangan kepolisiannya, tentu kami tidak hendak mendahului penanganan dan kehendak penyelesaian dari para penyidik, para pihak, karena ini berkaitan dengan kepentingan jabatan, waskat jabatan, dan marwah kehormatan kepolisian atau Polri. Yang intinya kami tentunya sangat menghormati proses itu dan tidak mendahului pemikiran konstruksi yang dibangun oleh bapak-bapak penyidik. Maka kami minta petunjuk, minta waktu, minta petunjuk dan kesabarannya dalam hal membuat bukti-bukti apa yang dibutuhkan. Tentunya saya tidak bisa merancang atau mengeluarkan bukti begitu saja. Saya hanya memberikan klarifikasi atau keterangan sejauh yang kami lihat, saya rasakan dan saya dengar berkaitan dengan langkah-langkah atau upaya-upaya hukum yang sudah kami lakukan. Kami sudah melaporkan di inspektorat, ya buntu, kami melaporkan di Pol PP, ya besok itu saya melaporkan di Kesbangpol dan tempat-tempat lainnya, dan tentunya hal ini harapan kami tidak buntu atau bisa menjadi petunjuk upaya penelusuran kasus dan tidak menjadi masalah bersama. Kami hanya mengharapkan Saudara Wiwi dan saya dapat dipertemukan, dapat berdiskusi, dan beberapa pertanyaan tentunya dapat dipertanyakan dan pertanggungjawabannya seperti apa. Karena yang menjadi pembuntu atau penghambat daripada komunikasi keluarga saya adalah Saudara Indah Wahyu Widiawati. Jadi begitu Saudara Indah Wahyu Widiawati pergi dari rumah itu, secara otomatis itu adalah ledakan nuklir terakhir yang membuntu seluruh aliran-aliran sungai, membendung seluruh permasalahan-permasalahan karena tidak ada muatan-muatan yang membuka dari celah-celah itu. Itu sementara yang saya sampaikan, dan atas kerjasama yang baik dengan semua pihak selama ini, kami sudah berkomunikasi dengan Polsek Winong, kami sudah berkomunikasi dengan Polsek Tambak Romo, kami sudah berkomunikasi dengan Polsek Sukolilo. Jadi Bapak Polsek Sukolilo, Pak Soleh Kuliadi waktu itu, dan sekarang kemarin Bapak Sahlan menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar adanya, dan anak buahnya atau seorang petugas yang bernama atas nama itu sudah dimutasi di tempat lain sebagai sanksi atas pelanggaran disiplin etika
sebagaimana saya sampaikan dalam laporan itu tadi, harapan kami ini dipecahkan. Ini dipecahkan secara baik, diharmonisasi, dilakukan penumpulan. Jadi tidak usah penajaman ya, penumpulan. Kalau memang ke atas tumpul ya ke saya ya harus tumpul. Kalau ke saya tajam ya ke atas harus tajam. Jadinya ada keadilan. Kalau kepolisian caranya menangani perkara seperti ini, ditunda-tunda, ini baru ada hari raya, ini ada kesibukan apa, atau ngenteni longgar, ya longgar kapan? Tugas kepolisian kok mikir longgar. Ya langsung saja kebut begitu, dan maraton, dan tentunya dengan berjalannya waktu itu menjadi fakta bahwa di situ ada unsur-unsur pelanggaran, ada unsur-unsur penyerobotan, ada unsur penggelapan, manipulasi dan penghilangan barang bukti. Itu tentunya yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari kepolisian. Permisi saya sampaikan terima kasih. Kami tidak ingin apa-apa, kami hanya pengen para pihak itu diundang, dimintai keterangan. Setelah nanti dimintai keterangan, tentunya saya menunggu perkembangannya bagaimana. Jadi tidak mendengarkan keterangan sepihak. Selama ini kan keterangan itu sepihak. Bahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh mereka itu cenderung menyesatkan kami, sehingga kami tidak memiliki celah jalan untuk menuntaskan dan menyelesaikan kasus ini. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak penyidik maupun Bapak Kapolsek terkait atau Bapak Kapolres Pati. Sementara untuk melakukan diskusi dan upaya penelusuran, kita meminta sudah tidak di SPKT lagi, terutama di Satreskrim, untuk dapat bekerja sama dengan kami, dan selaku pengadu tentunya kami meminta kesimpulan-kesimpulan yang kami harapkan yang sesuai dengan proses itu sendiri. Jadi antar lembaga dan antar unit saling berkomunikasi akan dibawa kemana kasus ini dan penyelesaiannya seperti apa. Tentunya yang saya inginkan seperti itu, pertanggungjawaban. Kalau nanti pertanggungjawaban hukum dan itu memang konstruksinya melanggar hukum, silakan dijalankan. Tentunya kami berharap ini ada upaya restorasi atau upaya penyelesaian agar dapat dilakukan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, akuntabel dan objektif. Itu yang saya harapkan ya, atas perhatian yang baik dan komunikasi yang baik kami sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.